Bismillahirrahmanirrahim. Kepergian seorang mukmin pada hakikatnya adalah meninggalkan sifat-sifatnya yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, meninggalkan hawa nafsunya menuju pencarian ridho Tuhan. Karena itu, ketika seorang fakir hendak bepergian meninggalkan kampung halamannya, hal pertama yang wajib dilakukannya adalah meminta keridhaan orang-orang yang pernah bersengketa dengannya dan meminta izin kedua orang tuanya atau orang yang berada pada posisi mereka dalam hal hak dan kewajiban, semisal paman dari pihak bapak maupun ibu, kakek dan nenek. Jika mereka memang ridho, barulah ia pergi. Jika ia memiliki tanggungan keluarga dan kepergiannya menimbulkan mudarat dan kesulitan tersendiri bagi mereka, maka ia tidak boleh melakukan perjalanan kecuali setelah memperbaiki kondisi mereka atau membawa serta mereka bersamanya. Nabi SAW bersabda, seseorang berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Syarat lainnya adalah ia harus membawa serta hatinya. Dengan bahasa lain, ia tidak boleh menoleh ke belakang, mengingat-ingat hubungan apapun di masa lalunya. Namun hatinya tidak boleh juga terbelenggu oleh ambisi menuntut sesuatu di hadapannya. Dimanapun ia tinggal, hatinya harus tetap bersamanya dan kosong dari keterkaitan dengan segala hal. Sebagaimana kisah Ibrahim ibnu Dawhah, ia bercerita, aku pernah memasuki sebuah perkampungan di pelosok padang pasir bersama Ibrahim ibnu Syaibah. Ia berkata kepadaku, buanglah segala kaitan yang bersamamu. Semua barang pun aku buang kecuali 1 dinar. Ia berkata, jangan sibukkan sir atau nuraniku. Buanglah apa yang kau bawa. Akhirnya dinar itu pun aku buang. Namun ia tetap berkata, jangan sibukkan sir atau nuraniku. Buanglah semua kaitan yang bersamamu. Sontak aku teringat bahwa aku membawa tali-tali sepatu atau sandal. Segera aku buang tali-tali tersebut. Demi Allah, sejak itu setiap kali aku membutuhkan tali-tali di jalan, aku langsung bisa menemukannya di depanku. Ibnu Syaibah pun berkata, begitulah orang yang berinteraksi dengan Allah secara tulus. Selama perjalanan, tidak seharusnya ia memperpendek wirid yang biasa dilakukannya di kampung halaman. Sebab perjalanan bagi kaum sufi ahli tarekat justru merupakan pertambahan status spiritual mereka, sehingga tidak seyogyanya terjadi penurunan dan pelonggaran pada amalan dan status mereka selama dalam perjalanan.
rukhsah atau keringanan sesungguhnya hanya berlaku bagi orang-orang lemah dan awam. Sementara orang-orang kuat dan khawas tidak berhak mengambil rukhsah. Sebaliknya, mereka mesti tetap menjalankan ketentuan azimah dalam segala kondisi. Sebab taufik Allah akan melingkupi mereka dan rahmat akan tercurah kepada mereka, di samping perlindungan dan penjagaan. Kekasih pun akan duduk bersama mereka. Perasaan dekat dan nyaman bersama Allah semakin meningkat. Kekayaan melonjak, bantuan silih berganti datang, dan tentara-tentara pun terus mengawal dan mengelilingi mereka. Sehingga safar atau perjalanan mereka menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih baik dibanding apa yang mereka rasakan sebelum perjalanan. Sebab selama menempuh perjalanan mereka praktis jauh dari sarana yang terkadang menjadi Tuhan-Tuhan, dari makhluk atau manusia yang terkadang menjadi berhala-berhala yang lebih menyesatkan dan lebih tangguh daripada syaitan. Seorang fakir seyogyanya menjaga hati di awal perjalanannya, tidak bepergian dengan hati lalai, dan tetap gigih berzikir selama dalam perjalanannya agar hatinya tidak lupa Tuhan. Tidak seyogyanya juga ia melakukan perjalanan demi sebuah tujuan duniawi dalam bentuk apapun. Akan tetapi perjalanannya harus murni untuk tujuan menjalankan ketaatan, entah itu haji, menemui guru, atau ziarah ke salah satu tempat suci. Jika seorang fakir melakukan perjalanan dan sampai di suatu tempat, lalu ia rasakan hatinya bersih dari berbagai noda dan kehidupannya terasa lebih sempurna, maka ia mesti tetap mendiami tempat tersebut dan tidak beranjak dari sana kecuali atas perintah yang tegas atau atas takdir. Dalam kondisi demikian, ia mesti mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya atau takdir yang membawanya, jika memang ia termasuk orang-orang yang mengikuti skenario tindakan Tuhan tanpa unsur hawa nafsu, kehendak, maupun angan, lebur bersama para murad dan kekasih. Jika ia mendapat sambutan dan kehormatan di suatu tempat dalam pengembaraannya, sebaiknya ia segera keluar dari sana dan menganggap penerimaan tersebut sebagai sesuatu yang bisa mengacaukan dirinya, agar ia tidak dicoret dari sisi Allah dan terhijab darinya. Jika sampai menerimanya, ia akan terbelenggu oleh makhluk, dan semua itu terjadi karena ia masih tetap memelihara hawa nafsu. Jika memang hawa nafsu telah menghilang dari dirinya, maka ia tidak lagi menganggap keberadaan makhluk, dan sambutan mereka pun berarti apa-apa baginya. Kaum sufi sejati adalah orang-orang yang keluar dari lingkaran hawa nafsu
menuju lingkaran hati. Dan antara hawa nafsu dan hati terhalang hijab-hijab dan penjaga yang melindungi hati dari penyusupan makhluk, agar tidak timbul benih-benih syirik yang bisa mengoyak tauhid. Selama dalam perjalanan, sang fakir mesti menggauli rekan seperjalanannya dengan keluhuran budi dan keramahan, tak berselisih dan bersikeras mempertahankan ego dalam segala hal, sibuk melayani mereka dan tidak meminta dilayani oleh siapapun di antara mereka. Selain itu, ia juga seyogyanya tetap menjaga kesucian atau toharoh. Jika batal dan tidak menjumpai air, maka ia harus segera bertayamum selama memungkinkan, sebagaimana kebiasaan menjaga toharoh saat tak dalam perjalanan. Sebab wudu merupakan senjata orang mukmin, dan ia merupakan pelindung dirinya dari syaitan dan dari segala mara bahaya. Sebaiknya pula jangan mengajak para remaja belia dalam perjalanan, sebab mereka lebih mudah terpengaruh syaitan dan menerima bujuk rayunya, lebih dekat dengan potensi keburukan, fitnah, kecurangan, dan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, sehingga membawa mereka mengandung risiko yang besar. Lain halnya jika sang fakir termasuk orang-orang yang patut diteladani, semisal syekh, ulama yang ma'rifat, para wali abdal, pengganti nabi yang terjaga, para imam rabbani, pengajar kebaikan, pendidik, dan pemberi peringatan pada segenap manusia dan utusan antara Allah dan makhluk. Jika memang demikian, ia tidak perlu menghiraukan siapapun yang ikut bersamanya, baik para remaja belia maupun orang-orang tua. Kemudian jika memasuki sebuah daerah dan di sana ada seorang syekh, seyogyanya ia mendahului memberi salam kepadanya dan melayaninya, memandangnya dengan tatapan hormat dan ta'zim, agar tidak terhalang untuk mengecap faidah dan manfaat dari sang syekh. Jika dalam perjalanan ia memperoleh rezeki, maka ia tidak boleh memilikinya sendiri tanpa berbagi dengan teman-teman perjalanannya. Jika salah seorang mereka mengalami uzur, ia harus tetap mendampinginya dan tidak menelantarkannya.